informasi tentang Information System Strategy, Management, and Acquisition. Saat ini kita akan membahas tentang strategi organisasi dan sistem informasi. Struktur organisasi dan IS merupakan suatu keberlanjutan dari struktur organisasi dalam organisasi. Struktur organisasi yang berbeda mencerminkan strategi organisasi yang juga berbeda. Strategi organisasi ini tentunya harus selaras dengan strategi IS. Ketika digunakan dengan tepat, IS memanfaatkan sumber daya manusia, modal, dan bahan-bahan untuk membuat organisasi yang berkinerja optimal. Segitiga sistem informasi menghubungkan strategi bisnis dengan strategi IS dan strategi organisasi. Dalam organisasi yang beroperasi dengan sukses, strategi bisnis memiliki peran utama dalam mendorong strategi IS dan strategi organisasi. Bisnis yang paling efektif mengoptimalkan hubungan timbal balik antara organisasi dan IS dan memaksimalkan efisiensi serta produktivitasnya. Sistem informasi dan desain organisasi. IS dapat tercermin dalam desain struktur fisik organisasi. Idealnya, struktur organisasi dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan proses kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara hierarki, struktur organisasi adalah bentuk organisasi berdasarkan pada konsep pembagian kerja, spesialisasi, rentang pengendalian dan kesatuan komando. Hak memutuskan sangat ditentukan dan terpusat. Ketika pekerjaan harus diselesaikan, perintah biasanya berasal dari atas dan pekerjaan dilakukan dengan pembagian kerja. Metrik dalam suatu organisasi biasanya menugaskan pekerja di bawah 2 atau lebih pengawas dalam upaya untuk memastikan berbagai dimensi bisnis yang terintegrasi. Setiap atasan mengarahkan aspek pekerjaan yang berbeda pada masing-masing karyawannya. Sementara itu, di dalam pengembangan sistem informasi kita butuh yang namanya sistem pengendali manajemen, yaitu elemen kedua pengungkit manajerial. Eksistensi IS mengubah cara manajemen melakukan pengendalian perusahaan. Pengendalian manajemen berkaitan dengan bagaimana perencanaan dilakukan dalam organisasi dan bagaimana orang dan proses dimonitor, dievaluasi, dan diberi kompensasi atau imbalan. Singkat kata, pengendalian adalah aktivitas di mana pemimpin senior memastikan hal-hal yang seharusnya terjadi benar-benar terrealisasi dengan baik. Bagaimana dengan habit atau budaya dari sebuah sistem informasi? Budaya didefinisikan sebagai himpunan nilai-nilai dari keyakinan bersama yang dipegang dan yang menentukan bagaimana kelompok itu terlihat, berpikir, dan bereaksi merespon apa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif berarti mendengarkan, membingkai pesan dengan cara yang dimengerti oleh si penerima, dan menanggapi umpan balik. Komunikasi lintas budaya yang efektif melibatkan semua ini ditambah mencari solusi integrasi yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota yang beragam budaya. Komunikasi dalam pertemuan juga dikenakan perbedaan budaya. Mengetahui bahwa masyarakat cenderung memiliki skor tinggi atau rendah pada dimensi tertentu sangat membantu manajer organisasi mengantisipasi bagaimana seseorang dari masyarakat yang akan bereaksi. Tanpa kesadaran akan perbedaan budaya, tidak mungkin IS dikembangkan atau digunakan secara efektif. Demikian, terima kasih.